Pernahkah Anda merasa seolah terjebak dalam lingkaran setan hutang yang tak berujung? Setiap bulan, gaji yang baru masuk terasa seperti angin lewat, hanya mampir sebentar untuk kemudian pergi lagi membayar cicilan, tagihan, dan segala jenis kewajiban yang seolah tidak ada habisnya. Kepala pusing memikirkan tagihan yang menumpuk, belum lagi rasa cemas setiap kali telepon berdering karena takut itu adalah penagih hutang yang bikin hati makin ciut. Mungkin di malam hari, Anda terbangun dengan rasa khawatir, merasa sendirian, malu, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Seolah kebebasan finansial itu hanyalah mimpi di siang bolong, sebuah fata morgana yang takkan pernah bisa Anda raih. Saya tahu perasaan itu. Kita semua, di titik tertentu dalam hidup, pernah merasakan beban berat ketika keuangan terasa mencekik. Namun, bagaimana jika saya bilang ada jalan keluarnya? Ada strategi konkret yang bisa membawa Anda dari lilitan hutang yang membelenggu menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih berkontrol, dan bahkan punya aliran penghasilan pasif yang bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Di video ini, kita tidak akan cuma bicara teori, kita akan bedah langkah demi langkah, rahasia bagaimana banyak orang, termasuk saya sendiri, bisa membalikan keadaan, melunasi hutang, dan mulai membangun aset yang bekerja untuk mereka. Dari tips praktis mengelola hutang sampai cara cerdas menciptakan penghasilan pasif. Jadi, tetaplah bersama saya karena perjalanan menuju kebebasan finansial Anda dimulai sekarang. Mari kita mulai dengan langkah pertama yang mungkin terasa paling berat, tapi juga paling krusial, yaitu mengakui dan menghadapi monster hutang Anda secara langsung. Kebanyakan dari kita punya kecenderungan untuk menghindar dari kenyataan pahit, menyembunyikan laporan keuangan di laci, atau bahkan tidak mau tahu berapa persisnya jumlah hutang yang kita miliki. Ini adalah kesalahan fatal. Rasa takut dan malu itu wajar, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sama seperti dokter tidak bisa mengobati penyakit tanpa diagnosis, kita tidak bisa melunasi hutang tanpa tahu persis seberapa besar dan seperti apa bentuknya. Jadi, ambillah pena dan kertas atau buka spreadsheet di komputer Anda. Buatlah daftar seluruh hutang yang Anda miliki. Tuliskan nama kreditur, jumlah pokok hutang, suku bunga, dan tanggal jatuh tempo. Jangan lewatkan satupun, sekecil apapun. Kartu kredit, cicilan motor, cicilan rumah, pinjaman online, bahkan hutang ke teman atau keluarga. Melihat angka-angka ini mungkin terasa mengerikan pada awalnya, tapi ini adalah langkah pertama menuju kendali penuh atas finansial Anda. Ini adalah fondasi dari semua strategi yang akan kita bahas selanjutnya. Dengan data yang lengkap, kita bisa mulai menyusun rencana serangan yang efektif. Setelah kita punya gambaran utuh tentang musuh kita, langkah berikutnya adalah membangun fondasi yang kuat melalui perubahan mindset dan pengelolaan anggaran yang cermat. Percayalah, melunasi hutang itu lebih dari sekedar matematika, itu juga tentang psikologi. Kita perlu mengubah pola pikir dari seorang yang konsumtif menjadi produktif, dari korban keadaan menjadi pengendali masa depan finansial. Ini berarti kita harus bersedia membuat pilihan-pilihan yang berbeda dari kebanyakan orang. Salah satu alat paling ampuh untuk ini adalah anggaran atau budgeting. Anggaran ini bukan tentang membatasi diri dan hidup sengsara. Justru sebaliknya, anggaran adalah peta jalan yang memberitahu arah kemana uang Anda pergi dan memungkinkan Anda mengambil keputusan sadar tentang pengeluaran. Mulailah dengan melacak setiap rupiah yang masuk dan keluar selama sebulan. Anda akan terkejut menemukan ada banyak bocor halus atau kebocoran besar yang selama ini tidak Anda sadari, seperti langganan aplikasi yang tidak terpakai, kopi mahal setiap hari, atau pembelian impulsif yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Pisahkan antara needs dan wants. Prioritaskan kebutuhan dan dengan jujur evaluasi keinginan. Apakah Anda benar-benar membutuhkan barang baru itu? Atau bisakah uangnya dialihkan untuk melunasi hutang? Ingat, setiap rupiah yang berhasil Anda hemat atau alokasikan untuk hutang adalah kemenangan kecil yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan. Nah, setelah Anda punya peta hutang dan anggaran yang jelas, sekarang saatnya kita masuk ke strategi perang melunasi hutang itu sendiri. Ada dua metode utama yang terbukti efektif, dan Anda bisa memilih mana yang paling sesuai dengan kepribadian dan situasi Anda. Yang pertama adalah metode debt snowball atau bola salju. Dengan metode ini, Anda fokus melunasi hutang terkecil terlebih dahulu sambil tetap membayar cicilan minimum untuk hutang-hutang lainnya. Setelah hutang terkecil lunas, uang yang tadinya dipakai untuk cicilan hutang itu dialihkan untuk membayar hutang kedua terkecil dan seterusnya. Ini membangun momentum psikologis yang luar biasa. Setiap hutang yang lunas akan memberikan Anda dorongan semangat dan rasa percaya diri untuk terus maju. Metode kedua adalah debt avalanche atau longsoran hutang. Ini lebih fokus pada aspek matematis. Anda akan memprioritaskan pelunasan hutang dengan suku bunga tertinggi.
Secara matematis, metode ini akan menghemat jumlah bunga yang Anda bayar secara keseluruhan. Mana yang lebih baik? Keduanya efektif. Jika Anda butuh motivasi cepat, debt snowball cocok. Jika Anda disiplin dan ingin menghemat uang sebanyak mungkin, debt avalanche adalah pilihan. Selain itu, jangan ragu untuk bernegosiasi dengan kreditur Anda. Beberapa mungkin bersedia menurunkan suku bunga atau menawarkan jadwal pembayaran yang lebih fleksibel jika Anda proaktif dan jujur tentang kesulitan Anda. Poin penting lainnya adalah membangun dana darurat kecil, minimal 3–5 juta rupiah sebelum Anda fokus penuh melunasi hutang. Dana ini berfungsi sebagai bumper agar Anda tidak perlu berhutang lagi jika ada kejadian tidak terduga. Melunasi hutang bukan hanya tentang memotong pengeluaran, ini juga tentang meningkatkan pendapatan Anda. Jika Anda terjebak dalam lilitan hutang, kemungkinan besar pengeluaran Anda melebihi pendapatan, atau setidaknya pendapatan Anda tidak cukup untuk melunasi hutang secara agresif. Disinilah konsep side hustle atau pekerjaan sampingan menjadi sangat relevan. Apa keahlian atau hobi Anda yang bisa Anda jadikan uang tambahan di luar pekerjaan utama Anda? Apakah Anda pandai menulis, mendesain grafis, mengajar les, mengemudi online, atau membuat kerajinan tangan? Pikirkan tentang bagaimana Anda bisa mengubah waktu luang Anda menjadi sumber pendapatan. Misalnya, jika Anda suka menulis, Anda bisa mencoba menjadi penulis lepas. Jika Anda jago masak, Anda bisa menerima pesanan makanan kecil. Bahkan mempelajari keterampilan baru yang sedang dicari pasar, seperti coding dasar atau digital marketing, bisa membuka pintu peluang penghasilan yang sama sekali baru. Ingat, setiap uang tambahan yang Anda hasilkan bisa langsung dialokasikan untuk mempercepat pelunasan hutang. Ini adalah strategi yang sangat powerful karena memberi Anda kendali lebih besar dan percepatan yang signifikan dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Jangan pernah meremehkan potensi penghasilan sampingan, karena itu bisa menjadi pembeda antara berjuang terus-menerus dan mencapai tujuan Anda lebih cepat. Setelah hutang Anda terkendali, atau setidaknya Anda sudah memiliki rencana yang solid untuk melunasinya, saatnya kita berpikir lebih jauh. Ini adalah jembatan yang menghubungkan Anda dari situasi hutang ke gerbang kebebasan finansial yang sebenarnya. Membangun penghasilan pasif. Apa itu penghasilan pasif? Ini adalah uang yang Anda hasilkan dengan sedikit atau tanpa keterlibatan aktif sehari-hari. Namun, jangan salah paham. Passive income ini bukan uang kaget atau uang yang datang begitu saja. Ia tetap membutuhkan usaha awal, investasi waktu, atau investasi modal yang signifikan di awal. Namun, setelah sistemnya terbentuk, ia akan terus menghasilkan uang untuk Anda, bahkan saat Anda tidur, liburan, atau fokus pada hal lain. Tujuan dari passive income adalah untuk memutus ketergantungan Anda pada gaji aktif tunggal, memberi Anda fleksibilitas, dan pada akhirnya, kebebasan pilihan dalam hidup. Bayangkan tidak perlu lagi menukar waktu Anda dengan uang secara terus-menerus. Bukankah itu sebuah impian yang layak diperjuangkan? Sekarang, mari kita ungkap beberapa rahasia di balik penghasilan pasif yang benar-benar bekerja. Salah satu cara paling umum adalah melalui investasi. Ini bisa berarti berinvestasi di pasar saham, reksadana, atau obligasi. Anda tidak perlu menjadi ahli finansial untuk memulai. Banyak platform investasi kini menawarkan kemudahan bagi pemula. Idenya sederhana. Anda menanamkan modal, dan uang Anda bekerja menghasilkan lebih banyak uang melalui pertumbuhan nilai aset atau dividen. Kunci di sini adalah riset yang cermat dan diversifikasi untuk menyebar risiko. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Selain investasi pasar modal, properti juga bisa menjadi sumber passive income yang kuat. Ini tidak selalu harus properti mewah. Anda bisa menyewakan kamar kos, apartemen kecil, atau bahkan ruang kantor. Di era digital ini, ada juga konsep properti digital seperti website yang menghasilkan pendapatan dari iklan, e-book, kursus online, atau template digital yang Anda jual secara berulang tanpa perlu menciptakan ulang setiap ada pembeli baru. Menjadi kreator konten di YouTube atau blog juga bisa menghasilkan uang dari iklan AdSense atau endorsement, yang sifatnya pasif setelah kontennya diunggah. Ada juga affiliate marketing, di mana Anda merekomendasikan produk orang lain dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang terjadi melalui link Anda. Intinya, carilah model bisnis yang memungkinkan Anda membangun sesuatu sekali, lalu memanen hasilnya berulang kali dengan intervensi minimal. Perjalanan melunasi hutang dan membangun penghasilan pasif ini tidak instan. Akan ada tantangan, akan ada momen ketika Anda merasa ingin menyerah. Disinilah konsistensi dan kesabaran menjadi kunci utama.
Jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain yang terlihat sudah berhasil tanpa tahu perjuangan mereka. Setiap orang punya garis start dan kecepatan masing-masing. Teruslah belajar, teruslah beradaptasi, dan jangan pernah berhenti percaya pada diri Anda sendiri. Ingatlah, kebebasan finansial itu bukan tentang memiliki jumlah uang yang sangat besar, melainkan tentang memiliki pilihan dan ketenangan pikiran. Ini tentang kemampuan untuk hidup sesuai nilai-nilai Anda, mengejar passion, dan tidak lagi terbelenggu oleh kekhawatiran finansial. Itu berarti Anda mungkin tidak perlu menjadi miliarder untuk merasa bebas. Cukup dengan memiliki cukup uang pasif untuk menutupi biaya hidup Anda sudah bisa dikatakan mencapai kebebasan finansial. Fokus pada nilai daripada harga, pada pengalaman daripada barang. Dengan begitu, Anda tidak hanya membangun kekayaan, tetapi juga membangun kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Ini adalah perjalanan transformatif yang akan mengubah tidak hanya rekening bank Anda, tetapi juga cara Anda memandang hidup. Melunasi hutang dan membangun penghasilan pasif adalah perjalanan transformatif yang dimulai dari keputusan Anda untuk bertindak hari ini. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah takdir finansial Anda. Jangan biarkan beban hutang merenggut impian Anda, merenggut ketenangan Anda, dan membatasi potensi Anda. Bangun masa depan yang Anda inginkan, mulai dari sekarang dengan langkah-langkah yang sudah kita bahas. Apa satu langkah kecil yang akan Anda ambil hari ini setelah menonton video ini? Apakah itu membuat daftar hutang Anda secara lengkap, atau mulai mencari ide side hustle yang bisa Anda mulai minggu depan? Atau mungkin Anda akan mulai mengalokasikan sedikit dana untuk investasi awal? Tulis di kolom komentar di bawah. Saya ingin tahu dan saya akan baca semuanya. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan ini. Jangan lupa juga bagikan video ini ke teman atau keluarga yang mungkin juga sedang butuh pencerahan ini. Siapa tahu, satu tindakan kecil Anda bisa mengubah hidup mereka. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam bebas finansial.